Informasi lainnya saudara, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Wilayah paling terdampak ada di Kecamatan Woila, khususnya Gampong atau Desa Kuala Bie. Ketinggian air hampir menutup atap rumah warga. Data sementara BPBD Aceh Barat, banjir menggenangi 10 kecamatan dan 64 desa di Aceh Barat. Total ada 7.418 jiwa yang terdampak. Di Kecamatan Johan Pahlawan, banjir merendam Gampong Pasilehan, Cotlawang, Gampa, serta Blang Beranda. Beberapa jalur akses terputus sehingga proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet. Banjir juga meluas ke Kecamatan Arongan, Lambalek, Woila Timur, Woila Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Memohon kepada pemerintah bahwasanya menyediakan tempat pengungsian kepada pengungsi kami. Jadi pengungsi kami hari ini masih belum ada tempat yang layak. Woila Barat, Woila Timur, dan Woila Induk sudah kami deteksi ada pengungsian yang jumlah pengungsian itu ada tipe pengungsian ada dua, ada yang berkumpul di satu wilayah, ada juga yang memang mengungsi ke wilayah-wilayah yang lebih terfasilitasi lah. Dua gampong atau desa di Kecamatan Pantai Ceremen, Porak-Poranda setelah banjir berarus deras menghanyutkan. Air bah datang secara tiba-tiba disertai gelondongan kayu dan lumpur tebal. 10 rumah hanyut terbawa arus. Masing-masing berada di Gampong Jambak dan Gampong Lawet. Bahkan lokasi rumah yang hilang kini berubah menjadi sungai. Tak hanya rumah, kantor desa Gampong Jambak juga hancur dan terbawa arus. Akses jalan utama kini putus total. Bagaimana kondisi banjir di Aceh Barat? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Selamat siang Rizka. Apakah banjir masih merendam rumah warga di sana dan bagaimana kondisi warga saat ini? Mengingat mereka sudah tidak mungkin tinggal di rumah karena ketinggian air yang terus meninggi. Memang usai hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Aceh beberapa hari terakhir ini membuat hampir seluruh wilayah Aceh terdampak banjir dan juga ada beberapa daerah yang memang tergolong cukup parah begitu dan sampai saat ini termasuk contohnya Aceh Utara ini sampai saat ini juga air belum juga surut dan juga untuk kondisi pengungsi ini memang sudah ada posko-posko pengungsian yang dibangun oleh TNI Polri bersama dengan BNPB dan juga BPBA dan juga BPBD dan juga relawan-relawan serta warga yang ada di wilayah tersebut. Kemudian saat ini memang yang menjadi fokus pemerintah Aceh pasca ditetapkannya status tanggap darurat ini adalah proses evakuasi dan juga distribusi, termasuk ketika tempat di mana saya melaporkan saat ini saya berada di shelter Lanut Sultan Iskandar Muda. Di sini memang tempat di mana bantuan ini akan disalurkan begitu baik bantuan logistik maupun bantuan-bantuan dari PLN. Ini adalah power yang akan nantinya didistribusikan ke daerah-daerah yang memang mengalami gangguan listrik karena memang proses evakuasi dan juga proses distribusi logistik ini terhambat begitu karena memang kita tahu bahwa sudah beberapa hari sejak Rabu pagi di hampir seluruh wilayah Aceh ini terjadi pemadaman listrik, lumpuh dan juga jaringan seluler begitu. Dan juga ini merupakan di shelter Lanut Sultan Iskandar Muda ini merupakan salah satu lokasi transit sementara untuk logistik sebelum kemudian dibawa ke daerah-daerah begitu. Nantinya informasi yang kami terima ini beberapa pesawat nantinya akan mengangkut logistik baik makanan maupun obat-obatan dan akan tiba serta beroperasi dari mulai hari ini tanggal 29 November 2025 sampai dengan nanti di tanggal 2 Desember 2025. Ini nanti akan ada satu pesawat dari Jakarta yang memang sudah berangkat dari jam 7 tadi menuju ke Padang terlebih dahulu untuk drop logistik di Minangkabau. Kemudian nanti akan menurunkan bantuan dan disalurkan ke seluruh Aceh juga setelahnya begitu. Dan nanti tadi
tadi sudah tiba helikopter yang memang digunakan untuk mendistribusikan logistik begitu. Dan memang sudah berangkat, helikopter ini nantinya akan tiba ke 3 daerah yang memang cukup parah begitu tergolong, karena memang kita tahu bahwa akses distribusi saat ini tergolong sulit untuk dilakukan, mengingat memang jalan lintas jalan lintas Medan Banda Aceh ini memang putus begitu dari lintas darat, ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4 begitu. Dan juga akses jembatan lintas nasional ini banyak yang putus, dan juga bahkan untuk alternatif saja, contohnya di Biren begitu, jembatan alternatif juga ikut lumpuh begitu, sehingga memang satu-satunya opsi distribusi ini adalah ketika memang tidak bisa disalurkan melalui darat, ini melalui udara begitu. Dan juga tadi ini juga dari sinergi dari PLN bersama Pemda ini mendistribusikan power PLN, ini akan diangkut menggunakan helikopter, menggunakan pesawat Hercules. Ini untuk daerah-daerah yang memang listriknya padam begitu, dan fokus daerah di sini adalah di Biren, nantinya akan dibangun ada 7 tower begitu. Dan juga ini tadi juga sempat hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ini mengaku memang kewalahan begitu untuk penanganan banjir tersebut, sehingga meminta agar ada atensi pusat begitu untuk penanganan baik perbaikan jembatan, ini meminta agar TNI dan Polri dapat membantu proses evakuasi begitu, dan juga penanganan untuk jembatan darurat. Sementara kalau kita lihat hingga hari keempat, hingga saat ini bantuan. Imran. Upaya pengiriman logistik saat ini terus dilakukan. Salah satunya adalah satu helikopter yang membawa logistik yang sudah datang di sana untuk kemudian disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Widayanti.